Baik, saya Ayu Lestari dari KPI 5A akan memaparkan apa saja yang telah dipelajari di mata kuliah penelitian kualitatif. Pada pertemuan kemarin sudah mulai presentasi dari kelompok pertama. Nah, presentasi kemarin itu tentang konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi. Nah, dalam ilmu komunikasi sendiri melibatkan berbagai metode dan pendekatan untuk memahami fenomena komunikasi. Nah, langkah-langkah dalam mendapatkan data dalam penelitian ini umumnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan masalah. Nah, di sini menentukan topik atau isu-isu komunikasi yang akan diteliti. Terus yang kedua itu merumuskan tujuan penelitian. Nah, jadi tujuannya itu disusun, tujuan apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Nah, terus yang ketiga itu studi pendahuluan, yaitu mengumpulkan informasi awal yang terkait masalah yang akan diteliti. Terus yang keempat, tinjauan pustaka. Nah, di sini mengkaji teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Tuh. Nah, terus ada tradisi dalam penelitian ilmu komunikasi. Dalam penelitian komunikasi itu terdapat berbagai tradisi yang menjadi dasar dalam memahami fenomena komunikasi. Nah, yang pertama ini tradisi semiotika. Nah, tradisi semiotika ini memahami tanda sebagai representasi objek atau ide atau perasaan gitu. Nah, tanda itu juga membentuk persepsi dalam konteks sosial. Terus tradisi yang kedua itu tradisi sibernetika. Nah, di sini membantu memahami pola interaksi dalam sistem yang kompleks, baik dalam komunikasi manusia maupun komunikasi teknologi. Nah, terus yang ketiga, tradisi sosiopsikologi. Nah, di sini fokus pada faktor psikologis individu dalam memahami komunikasi. Di sini tuh biasanya menyelidiki bagaimana pemikiran sosial itu mempengaruhi individu dalam berkomunikasi. Nah, terus tradisi yang keempat itu tradisi sosiokultural. Nah, di sini mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial dan budaya itu mempengaruhi cara berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku. Nah, terus yang kelima itu tradisi kritis. Nah, di sini mengkaji bagaimana individu atau organisasi itu menghadapi, merespon, dan memulihkan diri dari situasi yang kritis. Nah, contohnya itu dalam bencana alam nih, atau kebangkrutan perusahaan, terus skandal politik atau konflik sosial. Nah, terus yang keenam itu tradisi retoris. Nah, di sini mempelajari bagaimana susunan bahasa atau gaya komunikasi itu mempengaruhi pemahaman serta respon audiens. Nah, ini sering digunakan dalam politik, dalam periklanan, dalam hukum. Terus yang terakhir tradisi fenomenologi. Tradisi yang ketujuh tradisi fenomenologi. Nah, di sini menekankan komunikasi itu sebagai pengalaman pribadi. Jadi menggali makna subjektif yang muncul dalam proses komunikasinya. Nah, dari kegiatan belajar tersebut ya saya mempelajari berbagai tradisi dalam penelitian komunikasi serta metode pengumpulan datanya. Nah, dari memahami ini membantu saya itu melihat bagaimana komunikasi itu tidak hanya sebatas penyampaian pesan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor psikologis, budaya, hingga sistem teknologi. Nah, salah satu hal yang menarik dalam mempelajari ini yaitu bagaimana tradisi semiotika itu tidak hanya membahas tanda sebagai simbol, tetapi juga bagaimana tanda itu membentuk cara pandang seseorang dalam berinteraksi di sosial. Selain itu, pendekatan fenomenologi juga memberikan perspektif bahwa komunikasi itu adalah pengalaman yang unik bagi setiap manusia. Nah, pembelajaran ini sangat bermanfaat dalam menyusun penelitian kualitatif, terutama dalam memahami konteks komunikasi yang lebih mendalam. Nah, jadi
Itu yang dapat saya paparkan dari apa yang sudah dipelajari di kelas. Sekian, terima kasih.